Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing arek-arek tadulako nyuwun sewu, kula ajeng ngenalke diri, jeneng kula Siti Hajijah. Kula tinggal ning Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Kula saiki lanjut studi ning Universitas Tadulako kelas A, NIM A23123057. Jadi nama saya Siti Hajijah dari kelas A dengan NIM A23123057. Di sini saya akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Rahma Nasir, SPD, MPD dengan materi perkembangan global dan malnutrisi. Anak-anak di negara berkembang dan negara yang mengalami konflik menyebabkan risiko kekurangan gizi seperti wasting. Wasting dapat disebabkan oleh kekurangan pangan, pola makan yang tidak seimbang atau penyakit menular yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan fisik dan kognitif serta peningkatan risiko penyakit serius. Penting untuk menangani wasting dengan cepat dan tepat untuk mencegah dampak serius termasuk kematian pada anak-anak. Perkembangan kognitif pada masa bayi dan balita, PAC dan tahap sensori motor, skema asimilasi dan akomodasi. PAC percaya bahwa kita harus berusaha menjaga keseimbangan kognitif atau keseimbangan dalam apa yang kita lihat dan apa yang kita ketahui. Asimilasi yaitu menyesuaikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, seperti menyebut semua hewan berkaki 4 atau biasa disebut dogi, karena dia tahu kata dogi alih-alih mengasimilasi informasi. Anak mungkin menunjukkan akomodasi yaitu memperluas kerangka pengetahuan untuk mengakomodasi situasi baru dan demikian mempelajari kata baru agar dapat memberi nama binatang dengan lebih akurat. Pada usia bayi ada 6 subtahapan sensori motor. Subtahap pertama, refleks. Bayi baru lahir belajar tentang dunianya melalui penggunaan refleksinya, seperti saat menghisap, meraih, dan menggenggam. Subtahap yang kedua, reaksi sirkuler primer. Selama 3 bulan berikutnya, bayi mulai secara aktif melibatkan tubuhnya sendiri dalam beberapa bentuk aktivitas berulang. Subtahap ketiga, reaksi melingkar sekunder. Subtahap ketiga, reaksi melingkar sekunder. Bayi mulai berinteraksi dengan benda-benda di lingkungannya. Subtahap keempat, koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Bayi menggabungkan refleks dasar dan perilaku sederhana ini serta menggunakan perencanaan dan koordinasi untuk melakukannya mencapai tujuan tertentu. Subtahap kelima, reaksi melingkar tersier. Balita dianggap sebagai ilmuwan kecil dan mulai menjelajahi dunia dengan cara coba-coba, menggunakan keterampilan motorik dan kemampuan perencanaan. Subtahap keenam, awal pemikiran representasional. Periode sensori motor diakhiri dengan munculnya pemikiran simbolik atau representasional. Perkembangan kepermanenan objek. Tonggak penting selama periode sensori motor adalah perkembangan kepermanenan objek. Keabadian objek adalah pemahaman bahwa meskipun sesuatu tidak terlihat, benda itu tetap ada. Menurut PAC, bayi kecil tidak dapat mengingat suatu benda setelah benda tersebut hilang dari pandangan. Kritik terhadap PAC berpendapat bahwa kemampuan anak dalam memahami objek seperti belajar bahwa mainan mengeluarkan suara saat diguncang merupakan keterampilan kognitif yang berkembang perlahan seiring dengan kedewasaan seorang anak dan interaksi dengan lingkungan. Penelitian lain menemukan bahwa anak-anak berusia 3 bulan telah menunjukkan pengetahuan tentang sifat-sifat benda yang hanya mereka lihat dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Memori bayi. Ingatan memerlukan tingkat kematangan otak tertentu, sehingga tidak mengherankan jika ingatan bayi cepat berlalu dan rapuh. Akibatnya, anak-anak lebih besar dan orang dewasa mengalami amnesia infantil, yaitu ketidakmampuan mengingat kenangan dari beberapa tahun pertama kehidupan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.